Mentari sore telah condong ke barat, menyisakan bias jingga yang berusaha menembus rimbun pepohonan di sekitar rumah itu. Biasanya, jam segini, tawa riang anak-anak Tante Sekar dan Om Bagas sudah menggema di pekarangan. Atau setidaknya, aroma masakan Tante Sekar akan tercium dari balik jendela. Namun, sore ini terasa berbeda. Sepi yang tidak wajar menyelimuti rumah di ujung gang itu membuat langkah Karina yang baru saja turun dari ojek terasa sedikit berat. Ibunya tadi pagi memberitahukan pesan mendadak dari Tante Sekar. Karina, gadis 15 tahun yang tinggal tak jauh dari sana, diminta untuk menemani ketiga keponakannya. Reno 13 tahun, Dea 9 tahun, dan si bungsu, Dio 4 tahun. Tante Sekar dan Om Bagas mendadak harus pergi, dan Karina, seperti biasa, menjadi andalan untuk menjaga anak-anak. Imbalannya lumayan, cukup untuk menambah uang jajannya. Nah, Karina, akhirnya kamu datang juga. Suara Om Bagas terdengar lega menyambutnya di depan pagar. Wajahnya tampak terburu-buru, keringat kecil membasahi pelipisnya. Maaf ya, mendadak begini. Ada urusan keluarga penting di luar kota. Iya Om, tidak apa-apa. Memangnya Tante Sekar juga ikut? Tanya Karina, melangkah masuk ke halaman. Matanya menangkap sebuah tas besar berwarna gelap yang sudah berada di dalam mobil van yang terparkir. Di teras, tergeletak beberapa barang yang ditutup kain batik. Iya, semuanya ikut. Sudah ya, Om pergi dulu. Uang jajan kalian Om taruh di laci meja ruang tengah. Ucap Om Bagas cepat, lalu bergegas masuk ke mobil. Ia bahkan tidak menunggu Karina masuk ke rumah. Sebelum mobil itu meluncur meninggalkan pekarangan, Karina merasa ada yang aneh. Biasanya, Om Bagas tidak pernah terburu-buru seperti ini. Karina yakin tantenya nggak akan pergi sebelum anak-anaknya makan. Atau setidaknya, ada makanan siap di rumah. Meja makan di rumah ini selalu penuh. Dan lemari camilan di ruang TV adalah surga bagi anak-anak. Kak Karina, teriak Reno dari pintu, mengganggu lamunan Karina. Di belakangnya, Dea melompat-lompat kegirangan. Sementara Dio hanya mengucek mata, tampak sedikit mengantuk. Mereka bertiga kemudian membawa Karina ke kamar Tante Sekar yang harum aroma bunga. Di sana, laptop Reno sudah menyala, menampilkan video game yang sedang dimainkannya. Ruangan itu, meski tidak besar, selalu terasa nyaman dan aman bagi mereka. Sore itu, mereka menghabiskan waktu dengan nonton YouTube dan sesekali main tebak-tebakan, mencoba mengusir rasa bosan dan lapar yang mulai datang. Aku lapar, rengek Dio tiba-tiba, memegangi perutnya yang membuncit. Reno mendengus kesal. Tadi kamu kan sudah makan banyak, Dio? Sudah. Karina menengahi. Mungkin Dio memang sedang masa pertumbuhan. Ayo, kita cari makanan di dapur. Namun, keanehan semakin terasa. Biasanya lemari pendingin dan rak dapur Tante Sekar selalu penuh. Lemari camilan di ruang TV benar-benar kosong. Tudung saji di meja makan tampak mencurigakan. Karina membukanya dengan harapan menemukan sesuatu. Tetapi di baliknya, hanya ada piring kosong. Kok tidak ada makanan sama sekali? Mama memang belum masak dari pagi, Kak. Sahut Reno lesu. Kami tadi siang juga beli makan di luar. Om Bagas tadi meninggalkan uang di laci meja telepon. Timpal Dea, katanya, buat kita beli makan malam. Oh, begitu. Karina mengangguk, mulai mengerti. Kalau gitu Reno, mending kamu beli makan sekarang. Kita pesan nasi goreng di warung depan ya. Reno setuju. Ia mengambil uang dari laci dan bergegas keluar. Tinggallah Karina bersama Dea dan Dio di rumah yang terasa semakin sunyi. Dio tampak lemas karena lapar. Karina memutuskan untuk memasak nugget dan membagikannya ke keponakannya. Saat menunggu minyak panas, mata Karina tanpa sadar tertuju pada jendela ruang setrika di dekat dapur. Ruangan itu selalu dipenuhi tumpukan pakaian bersih dan rak-rak berisi perlengkapan rumah tangga. Namun, sore itu, dalam remang cahaya yang masuk,
Karina merasa ada sesuatu yang berbeda. Setiap kali ia melirik ke sana, ia merasakan seolah ada mata yang mengawasinya. Dari dalam kegelapan ruangan itu, perasaan tidak nyaman itu membuatnya merinding. Suara minyak mendesis, membuyarkan lamunannya. Karina segera menggoreng nugget hingga matang dan membawanya ke ruang TV. Dio langsung menyambutnya dengan mata berbinar. "Dea, ayo makan nugget dulu," ajak Karina. Namun, saat Karina hendak memanggil Reno yang mungkin masih di kamar Tante Sekar, tiba-tiba ia mendengar suara seorang wanita berbisik tegas dan serak tepat di telinga kirinya. "Sudah mau malam. Jangan berisik." Karina membeku. Suara siapa itu? Ia menoleh ke sekeliling ruangan, memastikan hanya ada dirinya, Dea dan Dio di sana. Jantungnya mulai berdebar tidak karuan. Napasnya tercekat. "Kak Karina, dengar suara apa?" tanya Dio polos, menatap Karina dengan mata bulatnya. Seperti ada yang menyanyi di dapur. Karina menggeleng. Ia tidak mendengar nyanyian, hanya bisikan menakutkan itu. Mungkin Dio salah dengar. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang mencekam. Karina berusaha mengabaikan bisikan aneh itu dan fokus pada kartun di televisi. Dea sibuk dengan nuggetnya. Sementara Dio tiba-tiba berdiri di depan Karina dengan wajah bingung. Tubuh kecilnya bergoyang ke samping kanan dan kiri berulang kali, dengan kedua tangannya bertumpuk di bawah dada. "Kamu kenapa, Dio?" Karina bertanya. Dio tidak menjawab, hanya terus bergoyang dengan gerakan yang janggal. Karina awalnya mengira Dio ingin bermain, jadi ia ikut bergoyang menirunya. Tertawa sendiri melihat tingkah lucu keponakannya. Namun, Dio justru berhenti bergoyang dan menatapnya dengan tatapan kosong. Tawa Karina meredup. Ia baru menyadari gerakan Dio sangat familiar. Goyangan ke samping dengan tangan bertumpuk seperti pocong. Tiba-tiba, Dio kembali bergoyang. Kali ini sambil menatap sesuatu di belakang Karina. Karina memutar tubuhnya perlahan. Belum sempat ia melihat apapun, sekelebat bayangan putih melintas cepat di sampingnya. Karina tersentak mundur, jantungnya berdegup kencang. "Sudah mau malam. Jangan berisik." Bisikan serak itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seperti tepat di depannya. Karina menegang. Apakah ini Mbak yang diceritakan Dio? "Dio, ayo lari," bisik Karina panik, menggandeng tangan Dio dan menyeretnya menuju pintu kamar Tante Sekar. Ia menutup pintu itu dengan keras, menguncinya dari dalam. Dengan perasaan lega yang semu, mereka berdua terduduk di depan pintu, saling berpelukan. Tubuh mereka sama-sama dingin. Suara televisi di luar kamar kini terdengar menakutkan. Bahkan, tawa riang Upin dan Ipin terasa mengerikan. Perlahan, volume televisi mengecil sendiri. Kemudian, suara kartun itu berganti dengan senandung seorang wanita menyanyikan lagu Jawa. Suara lemah lembut itu membuat bulu kuduk Karina berdiri. "Kak, itu nyanyian yang sering Dio dengar. Dia pasti Simba," bisik Dio dalam pelukan Karina. Tiba-tiba, di tengah senandung itu, terdengar bisikan lain dari balik pintu. "Jangan berisik, Nyai sedang marah." Tangisan seorang wanita kemudian menggantikan senandung itu. Isakannya terdengar sedih dan menyayat hati, naik turun seperti orang yang menahan sakit. "Ikutlah denganku. Aku akan menjemputmu. Ayo, ikut aku sekarang." Kalimat itu terucap di sela-sela tangisan menggema di ruangan. Tiba-tiba, suara keras seperti benda jatuh atau ditendang terdengar dari luar. Suara itu berulang kali, membuat Karina dan Dio semakin gemetar ketakutan. Suara kursi diseret, lalu suara benda pecah belah berjatuhan. Teror itu seolah tidak ada hentinya. Dio mulai menangis memanggil ibunya. Jendela kamar Tante Sekar di atas tempat tidur tiba-tiba digedor dengan keras. Karina dan Dio menjerit bersamaan. Di balik jendela, Karina melihat jelas sosok Reno berdiri. "Buka, Kak! Ayo buka!" Reno berteriak. Karina setengah berlari ke jendela. "Kenapa kamu tidak masuk sendiri, Reno?"
pintu rumah tidak dikunci? Buka Kak, cepat. Karina menoleh ke pintu kamar dengan ragu. Untuk membukakan pintu, ia harus melewati ruang TV di mana suara-suara mengerikan tadi berasal. Namun, suara-suara itu kini telah berhenti. Karina menarik napas panjang, memberanikan diri untuk membuka pintu. Dio, sini di belakang kakak, bisik Karina. Ia mendekati gagang pintu. Namun, sebelum tangannya menyentuh, pintu itu terbuka lebih dulu. Nasi goreng datang, seru Reno dengan semangat yang berdiri di ambang pintu dengan senyum lebar dan kantong plastik hitam di tangannya. Ayo, kita makan. Karina menghela napas lega melihat Reno yang tampak baik-baik saja. Namun, ia juga tidak bisa menyembunyikan keheranannya. Loh, Reno, bukannya kamu tadi tidak bisa masuk karena pintu terkunci? Kata siapa? Aku langsung masuk kok, tadi kan memang tidak dikunci. Jawab Reno santai, melangkah menuju meja makan. Karina tertegun, menoleh ke arah jendela kamar Tante Sekar. Sosok Reno yang tadi berdiri di sana, kini telah berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Sesosok pocong berdiri tegak di dekat jendela, menggantikan posisi Reno. Kain kafannya tampak kotor dan lusuh. Wajahnya hitam legam, seperti terbakar. Matanya merah menyala menatap Karina dengan seringai lebar yang memperlihatkan giginya yang berwarna kontras. Karina sontak menutup pintu kamar. Tubuhnya gemetar ketakutan. Dio memeluk kakinya erat, merasakan ketakutan yang sama. Biasa aja kali, Kak. Tutup pintunya, aku kaget tahu, ujar Reno yang sudah duduk manis di meja makan dengan sepiring nasi goreng di hadapannya. Kak, aku takut, gumam Dio, mendongakkan kepala menatap Karina dengan mata berkaca-kaca. Karina memberanikan diri menyusul Reno ke meja makan, tetap memeluk Dio erat. Saat berjalan menuju ruang tengah, ia melihat sekeliling rumah. Anehnya, tidak ada tanda-tanda kerusakan atau kekacauan seperti suara-suara tadi. Semua tampak baik-baik saja. Hanya mainan Dio yang berserakan di lantai. Makan, Kak? Tawar Reno, mulai menyendokkan nasi goreng ke mulutnya dengan lahap. Karina duduk di seberangnya, mengamati Reno yang makan dengan tenang. Tiba-tiba, ia teringat Dea. Reno, kamu tahu dia di mana? Tahu, Kak? Tadi aku ketemu dia lagi main di rumah sebelah. Jawab Reno, melirik Dio dengan ekspresi kesal. Kamu sih, Dio, suka cerita tentang pocong di jendela kamar Mama. Jadi dia takut tidak mau pulang. Dia lihat pocong di jendela kamar Tante Sekar? Tanya Karina memastikan. Reno menggeleng. Aku tidak percaya. Kak, Dea itu penakut. Terus si Dio suka banget cerita soal pocong di jendela kamar dan Mbak di dapur. Aku yakin Dea cuma terpengaruh ceritanya Dio. Bagaimana kalau cerita Dio benar? Tanya Karina lirih. Tidak mungkin, Kak. Aku dari lahir tinggal di sini, tidak pernah lihat yang begitu-begituan. Lagi pula, Kakak juga selama di sini tidak pernah mengalami hal aneh kan? Jawab Reno, menatap Karina menyelidik. Karina hanya tersenyum tipis. Apa yang dikatakan Reno ada benarnya. Ia sering ke rumah ini, bahkan menginap beberapa kali, dan tidak pernah mengalami kejadian mistis. Lalu, kenapa malam ini rumah Tante Sekar terasa begitu mencekam? Tepat pukul 9 malam, Karina mendengar suara pagar dibuka dan deritan ban mobil di garasi. Ia yakin Tante Sekar dan Om Bagas sudah pulang. Perlahan, ia menyingkirkan kepala Dio yang tertidur di sandaran kursi dan menyambut mereka di ambang pintu. Orang pertama yang dilihatnya adalah Tante Sekar yang baru saja menutup pagar. Tantenya tersenyum lemah dan mengusap punggung Karina. Terima kasih ya, Karina, sudah mau menjaga anak-anak. Bagaimana mereka? Baik-baik saja kan? Baik, Tante. Dio sudah tidur di dalam. Reno sedang belajar di meja makan. Dea ada di rumah tetangga. Dia tidak mau pulang. Tante Sekar mengerutkan kening, tampak heran. Dea tidak mau pulang? Kenapa? Kata Reno. Dia melihat pocong di jendela kamar Tante Sekar. Tante Sekar menghela napas. Dea pasti terpengaruh cerita Dio. Tante tidak tahu kenapa akhir-akhir ini dia sering cerita tentang hantu. Oh ya,
Karina, ini uang jajan untukmu. Ada di laci dekat meja telepon. Loh, bukannya uang yang di sana buat beli makan malam. Uangnya sudah aku belikan nasi goreng, Tante. Oh, bagus. Berarti kamu sudah makan malam kan? Ya sudah. Ambil saja semua kembaliannya. Tante masuk dulu ya. Capek mau bersih-bersih. Ucap Tante Sekar tanpa menunggu jawaban Karina. Di belakangnya, Om Bagas menatap Karina dengan senyum lelah. Kamu mau langsung pulang? Atau masih main sama Reno? Tanya Om Bagas. Pulang saja Om. Biar Om dan Tante bisa istirahat. Setelah berpamitan, Karina berjalan pulang. Sesampainya di rumah, tubuhnya terasa sangat lelah dan pegal. Ia langsung masuk kamar, berniat untuk segera tidur. Saat membuka mata kembali, Karina terkejut. Kamarnya telah berubah. Dindingnya berwarna hijau pucat. Ada lemari kayu di sudut ruangan, dan jendela berada tepat di atas tempat tidur. Ini adalah kamar Tante Sekar. Bagaimana bisa ia berakhir di sini? Bukankah tadi ia sudah pulang? Ia berusaha bangun, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Hanya kepalanya yang bisa digerakkan. Karina mulai panik. Pintu kamar tiba-tiba terbuka, memperlihatkan kegelapan di luar. Perlahan, dari kejauhan, Karina melihat warna merah mendekat. Itu adalah kebaya merah seorang wanita yang memunggunginya. Rambutnya hitam panjang, menjuntai ke lantai. Wanita itu menggendong seorang bayi. Anak itu akan ikut denganku, bisik wanita itu. Suaranya terdengar tepat di telinga Karina. Samar-samar, Karina mendengar senandung sinden berbahasa Jawa, persis seperti yang didengarnya di rumah Tante Sekar. Tiba-tiba, wanita itu menoleh ke belakang, menunduk memperlihatkan bayinya. Penglihatan Karina seolah tertarik mendekat. Tubuh bayi itu berselimut lendir dan darah. Kulitnya abu-abu basah. Kemudian, kepalanya tertarik ke samping, menghadap wajah wanita itu. Separuh wajah wanita berkebaya merah itu hancur, memperlihatkan daging menghitam. Matanya yang tersisa menatap Karina dengan senyum lembut, namun mengerikan. Ah! Karina berteriak. Tubuhnya terpental kembali ke kasur. Tepat di depannya, melayang sesosok pocong dengan kain kafan lusuh dan bau busuk. Kulitnya melepuh, menghitam, dan meleleh, dipenuhi belatung. Karina tidak bisa menahan diri. Air matanya mengalir karena ketakutan yang luar biasa. Ia hanya bisa menangis dan memejamkan mata, berharap semua ini segera berakhir. Karina, Nadia, suara ibunya terdengar samar. Ia merasakan sentuhan hangat di tubuhnya. Karina memberanikan diri membuka mata. Ibunya menatapnya dengan wajah khawatir. Ibu, aku mimpi seram sekali, ucap Karina terisak, memeluk ibunya erat. Ya Allah, Nadia, kamu sampai keringat dingin begini. Memang kamu mimpi apa? Tanya ibunya sambil mengusap kening Karina. Karina menatap ibunya yang sudah rapi berpakaian hitam. Ia melihat jam di nakas, menunjukkan pukul 2 dini hari. Ibu mau kemana pagi-pagi begini? Ibu Karina terdiam sejenak. Reno meninggal sayang. Tadi malam dia jatuh di kamar mandi. Sempat dibawa ke rumah sakit, tapi nyawanya tidak tertolong. Dunia Karina runtuh. Reno meninggal. Tidak mungkin. Baru beberapa jam yang lalu, ia melihatnya makan nasi goreng. Ibu mau pergi ke rumah duka untuk membantu Tante Sekar. Kamu mau ikut atau di rumah saja? Tanya ibunya lembut. Aku ikut, jawab Karina lirih. Di rumah Tante Sekar dan Om Bagas sudah ramai dengan pelayat. Ayah Karina sudah membuka pintu lebar-lebar. Karina melihat Dea dan Dio duduk murung di meja makan. Ia hanya bisa memeluk mereka. Ambulans datang membawa jenazah Reno yang sudah dikafani. Ayah dan Om Bagas membaringkannya di ruang tengah. Om Bagas menutupi wajah Reno dengan kain putih tipis. Para tetangga mulai membacakan doa. Tante Sekar terus menangis histeris. Mata Karina terpaku pada wajah Reno di balik kain kafan. Ia melihat sesuatu bergerak di sana. Saat ia perhatikan lebih saksama, Tante Sekar tiba-tiba menyibak kain itu. Karina terkejut melihat wajah Reno yang tampak tua, keriput,
Kulitnya mengendur dan mengelupas. Belatung-belatung kecil merayapi wajahnya yang membusuk. Tante Sekar histeris memeluk jenazah anaknya. Beberapa ibu-ibu berusaha menenangkannya. Sementara yang lain berbisik-bisik membicarakan kondisi wajah Reno yang tidak wajar. Loh, kok mukanya Reno jadi begitu? Jangan-jangan dia bukan meninggal karena jatuh di kamar mandi. Celetuk seorang tetangga. Tangisan Tante Sekar terhenti. Ia menoleh ke arah Karina dengan wajah penuh amarah. Ini semua salah kamu, Karina. Kamu yang membuat anakku meninggal. Karina terpaku. Tidak percaya dengan tuduhan tantenya. Bukannya Reno meninggal karena jatuh di kamar mandi? Apa hubungannya denganku? Situasi semakin tidak terkendali. Tante Sekar seperti kehilangan akal. Berusaha menyerang Karina hingga harus ditahan oleh Om Bagas dan ayah Karina. Sudah, Sekar, sabar, ucap Om Bagas, berusaha menenangkan istrinya. Karina, sebaiknya kamu pergi dari sini dulu. Tante Sekar sedang sangat terpukul. Bisik ayah Karina, menggandeng tangannya menjauh dari kerumunan. Malam itu, di rumah duka yang seharusnya membawa ketenangan dalam doa, berubah menjadi panggung ketegangan. Karina ditarik menjauh oleh ayahnya, menjauhi tatapan mata Tante Sekar yang penuh tuduhan. Kata-kata, "Kamu yang membuat anakku meninggal!" terus terngiang di telinganya. Menusuk relung hati Karina. Ayahnya hanya bisa menatapnya dengan tatapan khawatir. Sementara ibu Karina berusaha menenangkan Tante Sekar yang kini menangis terseduh di pelukan Om Bagas. Karina tak tahu harus berkata apa. Bagaimana mungkin ia dituduh atas kematian Reno? Apa hubungan mimpi buruknya, bisikan-bisikan aneh, dan penampakan pocong di jendela dengan jatuhnya Reno di kamar mandi? Hatinya dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Ia memeluk Radio dan Dea yang juga ikut menangis, seolah mencari perlindungan dan kekuatan dari mereka. Hari-hari setelah pemakaman Reno terasa seperti kabut bagi Karina. Ia tak lagi berani melewati rumah Tante Sekar. Setiap malam, bayangan wanita berkebaya merah dengan wajah hancur dan pocong belatungan itu menghantuinya dalam mimpi. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar kencang, dan perasaan takut yang mencekik. Hubungan Karina dengan keluarga Tante Sekar pun merenggang. Tante Sekar menolak bertemu dengannya. Bahkan saat Karina mencoba meminta maaf dan menjelaskan, hanya Om Bagas yang sesekali mengirim pesan, menanyakan kabarnya, dan mengungkapkan kesedihan yang mendalam atas kejadian itu. Om Bagas sendiri tampak sangat terpukul dan menua dalam waktu singkat. Suatu sore, beberapa minggu setelah kejadian itu, Karina sedang membaca buku di kamarnya ketika ibunya masuk dengan wajah serius. "Nadia," panggil ibunya lembut. Ibu baru saja dari rumah Tante Sekar. Karina mendongak. Hatinya berdebar. "Ada apa, Bu?" "Tante Sekar, dia akhirnya mau bicara dengan ibu," ujar ibunya. Menarik kursi dan duduk di samping Karina. Dia bilang, ada sebuah benda yang ditemukan di kamar mandi setelah Reno jatuh. Sebuah kain merah tua yang terikat pada cermin. Karina mengerutkan kening. Kain merah, seperti yang dibawa Om Bagas waktu itu. Ibunya mengangguk. "Ya." Dan Tante Sekar bilang, akhir-akhir ini ada suara nyanyian sinden Jawa yang sering terdengar di rumah mereka, terutama di dapur. Suara itu semakin sering muncul setelah mereka pulang dari acara ngunduh mantu yang mendadak itu. Dan dia juga cerita, Om Bagas sering melakukan ritual aneh di kamar mandi. Tapi dia tidak tahu persis ritual apa itu. "Jadi, bukan karena aku?" tanya Karina lirih. Setitik harapan muncul di tengah ketakutannya. Ibunya meraih tangan Karina. Tante Sekar menyadari bahwa ia tidak seharusnya menyalahkanmu. Nah, dia sekarang merasa kejadian ini ada hubungannya dengan benda-benda yang dibawa Om Bagas dari acara itu dan ritual-ritual yang dilakukannya. Sepertinya ada sesuatu yang terbawa pulang ke rumah mereka. Sesuatu yang tidak seharusnya ada. Karina memproses informasi itu. "Jadi,
Bisikan-bisikan, penampakan pocong, dan wanita berkebaya merah itu. Mungkin bukan hanya mimpi atau halusinasi semata. Ada korelasi antara semua kejadian aneh itu dengan apa yang terjadi pada Reno. Mungkin entitas mengerikan itu mengincar anak-anak di rumah itu. Dan ia hanya kebetulan menjadi saksi dari teror yang sesungguhnya. Meskipun tuduhan Tante Sekar telah sedikit mereda, bayang-bayang horor malam itu tak pernah benar-benar pergi dari hidup Karina. Ia masih sesekali melihat sekilas bayangan putih di sudut matanya, atau mendengar bisikan angin yang menyerupai senandung sinden. Namun, ia belajar untuk hidup berdampingan dengan ketakutan itu, menyadari bahwa ada hal-hal di dunia ini yang melampaui pemahaman akal sehat. Meskipun kabar dari ibu sedikit meredakan beban di hati Karina, ketakutan itu tidak benar-benar lenyap. Penjelasan tentang kain merah dan ritual Om Bagas memang memberi logika pada kekacauan yang terjadi. Namun itu tidak menghapus trauma dari ingatan Karina. Malam-malam yang biasanya damai, kini diselimuti bisikan samar, bayangan yang melintas di sudut mata, dan bau melati yang menusuk hidung. Seolah entitas itu masih mengikuti, menempel seperti parasit. Setiap kali Karina melihat bayangan memanjang dari lemari pakaian di kamarnya, ia akan tersentak, teringat pada sosok pocong yang melayang di atas tubuhnya. Suara gemerisik daun di luar jendela seringkali diartikannya sebagai senandung sinden yang menyayat. Karina mulai kesulitan tidur. Ia sering tertidur lelap, hanya untuk terbangun tiba-tiba dengan napas terengah-engah. Tubuh basah oleh keringat dingin, dan gambaran wajah Reno yang membusuk terbayang jelas di benaknya. Ibu Karina memperhatikan perubahan ini. Nafsu makan Karina menurun drastis. Ia sering melamun dan kerap kali menghindari keramaian. "Nadia, kamu baik-baik saja?" tanya ibunya suatu pagi, menatap Karina dengan khawatir. "Kamu terlihat sangat lelah." Karina hanya mengangguk, tidak sanggup menceritakan apa yang ia rasakan. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa ia masih merasa diawasi, bahwa ia mendengar suara-suara yang tidak didengar orang lain, bahwa ia masih mencium bau anyir dan melati busuk? Ibunya mungkin akan mengira ia mulai gila. Malam-malam tanpa tidur dan bisikan-bisikan tak kasat mata perlahan menggerogoti Karina. Ia tahu ini tidak bisa terus berlanjut. Tidak peduli apakah itu nyata atau hanya efek trauma, ia harus mencari cara untuk mengakhirinya. Rasa takut yang dulu melumpuhkan kini berganti menjadi tekad tipis yang memberinya kekuatan. Ia tidak bisa hidup seperti ini selamanya. Bayangan Dio dan Dea yang masih polos dan seringkali muncul di benaknya. Jika entitas itu masih berkeliaran, mereka bisa menjadi target selanjutnya. Karina telah sadar, ia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Orang tuanya, meskipun menyayanginya, mungkin tidak akan memahami sepenuhnya apa yang ia alami. Mereka mungkin akan membawanya ke psikolog, yang mungkin akan membantunya dengan traumanya. Tetapi tidak dengan sesuatu yang nyata itu. Ia butuh seseorang yang memahami dunia di balik tabir. Dengan sisa keberanian yang ia kumpulkan, Karina mencari informasi. Ia mulai dengan menelusuri forum-forum daring tentang kisah mistis dan paranormal di Indonesia. Banyak informasi simpang siur, cerita bualan, dan penipuan. Namun, di antara semua itu, ada satu nama yang sering disebut-sebut dengan nada hormat dan ketulusan. Bunda Asih. Ia adalah seorang ahli supranatural yang dikenal bijaksana, tidak serakah, dan memiliki reputasi membantu banyak orang tanpa mencari sensasi. Alamatnya tidak terlalu jauh, berada di sebuah desa di pinggir kota. Malam harinya, Karina memberanikan diri. Ia mengirim pesan singkat kepada ibunya, mengatakan akan menginap di rumah teman untuk mengerjakan tugas kelompok. Dengan uang tabungan yang ia miliki, Karina naik bus menuju desa yang disebutkan. Perjalanan terasa panjang dan menegangkan. Setiap bayangan pohon di pinggir jalan, setiap derit kursi bus, seolah menjadi pemicu kecemasan yang mendalam. Ia terus meyakinkan dirinya bahwa ini adalah satu-satunya jalan. Setelah turun di halte terakhir,
Karina harus berjalan kaki, menyusuri jalan setapak yang remang-remang. Rumah Bunda Asih terletak agak terpencil di tengah perkebunan. Suasana sepi dan gelap, hanya ditemani suara serangga malam. Karina merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Bukan karena udara malam, tapi karena perasaan tak kasat mata yang kini selalu menyertainya. Akhirnya, ia tiba di sebuah rumah joglo, sederhana yang penerangannya redup. Aroma bunga melati yang pekat menyambutnya. Kali ini bukan bau busuk yang mengganggu, melainkan wangi yang menenangkan. Karina mengetuk pintu perlahan. Seorang wanita paruh baya dengan rambut yang digelung rapi dan sorot mata teduh membuka pintu. Itu pasti Bunda Asih. Karina sapa Bunda Asih dengan suara lembut namun tegas, seolah sudah menunggunya. Masuklah, Nak. Ada banyak hal yang ingin kau ceritakan, bukan? Karina mengangguk. Bulu kuduknya merinding. Bagaimana Bunda Asih tahu namanya? Dan bagaimana ia tahu tentang apa yang ingin ia ceritakan? Bunda Asih mempersilakannya duduk di sebuah bangku kayu. Di depan meja yang di atasnya terdapat wadah dupa yang mengepulkan asap tipis. Mata Bunda Asih menatapnya lekat, seolah menembus jiwa Karina, membaca setiap ketakutan dan kebingungannya. Kain merah itu, dia sudah mengikatmu, Nak. Bunda Asih memulai. Suaranya tenang. Bukan hanya jiwamu, tapi juga garis takdirmu. Dengan keluarga itu, entitas yang menghantui rumah saudaramu itu kuat, Karina. Dan dia punya tujuan. Karina tercekat. Tujuan apa, Bunda? Darinya, aku melihat sebuah janji, sebuah perjanjian yang telah dilanggar, jawab Bunda Asih. Pandangannya menerawang. Dan kau, Nak, secara tidak langsung menjadi bagian dari konsekuensi atas perjanjian itu. Kau melihatnya, kau mendengarnya, bahkan dia mencoba mengambilmu. Ini bukan hanya tentang Reno yang meninggal. Ini tentang siklus yang harus diputus. Wajah Karina memucat. Ternyata horor itu jauh lebih kompleks dari sekadar gangguan hantu. Ini melibatkan perjanjian, konsekuensi, dan dirinya yang kini terjebak di dalamnya. Ia belum tahu apa yang harus ia lakukan, tapi setidaknya kini ada harapan. Harapan bahwa ia tidak sendirian, dan ada seseorang yang bisa membimbingnya menghadapi ketakutan yang nyata ini. Pernyataan Bunda Asih mengenai perjanjian yang terlanggar dan siklus yang harus diputus menggentarkan Karina. Rasa takutnya kini bercampur dengan urgensi. Ia bukan hanya korban, tapi juga memiliki peran dalam mengakhiri teror ini. Bagaimana caranya, Bunda? Tanya Karina. Suaranya sedikit bergetar, namun matanya memancarkan tekad. Apa yang harus saya lakukan? Bunda Asih menatapnya lekat. Siklus ini berawal dari sebuah pengkhianatan, Nak. Sebuah janji yang dibuat dengan niat buruk dan dilanggar. Untuk memutusnya, kebenaran harus diungkap dan keadilan harus ditegakkan. Setidaknya dalam dimensi spiritual. Karina mengerutkan kening. Maksud Bunda tentang Om Bagas? Bunda Asih mengangguk pelan. Kain merah yang kau sebutkan, itu bukan sekadar benda ritual. Itu adalah ikatan. Om Bagas, dalam keputusasaan atau keserakahannya, pernah meminta bantuan kepada entitas itu. Dan sebagai gantinya, ia menjanjikan sesuatu yang berharga dari keturunannya. Dia mungkin tidak menyadarinya sepenuhnya, atau dia mengira bisa mengelak. Tapi perjanjian gaib tidak bisa diingkari begitu saja. Teror yang dialami Karina, kematian Reno, dan ketakutan Dea serta Dio, semuanya adalah konsekuensi dari perjanjian itu. Entitas itu, yang disebut Bunda Asih sebagai nyai penuntut, hanya mengambil apa yang dijanjikan padanya. Kau harus kembali ke rumah itu, Karina, kata Bunda Asih, tapi bukan untuk lari, melainkan untuk menghadapi. Kita akan menyiapkan sebuah ritual pemutusan. Ini bukan tentang mengusir, tapi membatalkan ikatan yang telah terbentuk. Kau akan menjadi jembatan antara dunia ini dan alam mereka. Jantung Karina
berdesir kembali ke tempat mimpi buruk itu dimulai. Namun, melihat keseriusan di mata Bunda Asih, Karina tahu ini bukan permintaan main-main. Ini adalah kesempatan satu-satunya untuk menghentikan siklus ini, untuk melindungi Dio dan Dea, dan untuk membebaskan dirinya sendiri. Ritual itu direncanakan akan dilakukan pada malam Jumat Kliwon berikutnya. Hari di mana energi antara dua dunia konon menipis. Karina menghabiskan beberapa hari berikutnya di kediaman Bunda Asih, belajar tentang persiapan mental dan spiritual. Ia diajari cara memfokuskan pikiran, mengendalikan ketakutan, dan yang terpenting, bagaimana menjaga raga dan jiwanya tetap utuh di tengah keberadaan gaib yang pekat. Ia juga memberikan beberapa jimat perlindungan dari bahan-bahan alami dan doa-doa pendek yang harus diucapkan Karina berulang kali. Penting untuk diingat, nak. Pesan Bunda Asih, entitas ini memakan rasa takut. Semakin kau takut, semakin kuat ia. Kendalikan dirimu. Fokus pada tujuanmu. Tibalah malam yang ditentukan. Karina tiba di depan rumah Tante Sekar bersama Bunda Asih dan seorang murid Bunda Asih yang pendiam. Halaman rumah terasa lebih sunyi dan gelap dari sebelumnya, seolah menanti sesuatu yang besar akan terjadi. Aroma melati yang kuat menyambut mereka. Om Bagas dan Tante Sekar tidak ada di rumah. Mereka sengaja diminta Bunda Asih untuk mengungsi sementara, demi keselamatan mereka dan agar ritual bisa berjalan tanpa gangguan. Dio dan Dea telah dititipkan pada kerabat yang jauh. Bunda Asih mulai menata sesajen di ruang tengah. Bunga-bunga setaman, kemenyan yang mengepulkan asap, dan beberapa benda yang tidak dikenali Karina. Ia duduk bersila di tengah ruangan, memejamkan mata, mulai merapal doa. Muridnya duduk di dekat pintu. Karina duduk di dekat jendela kamar Tante Sekar, tempat ia melihat pocong itu. Matanya terpaku pada dinding di depannya, merasakan hawa dingin yang merambat. Bunda Asih telah berpesan bahwa entitas itu akan mencoba memprovokasi, membangkitkan ketakutan terbesar Karina. Tiba-tiba, udara di ruangan terasa menekan. Asap kemenyan berputar lebih cepat. Aroma melati busuk mulai menyeruak, lebih kuat dari sebelumnya. Ketukan di dinding kamar Tante Sekar kembali terdengar, kali ini lebih cepat dan brutal, seolah ada yang mencoba mendobrak dari dalam. Bisikan serak itu kembali, mengejek, mengancam. Kau tak bisa lari, kau akan jadi milikku. Karina menutup mata, merapal doa yang diajarkan Bunda Asih. Ia teringat wajah Reno, teringat ketakutan Dio dan Dea. Ia tidak boleh menyerah, ini demi mereka semua. Ketukan di dinding semakin brutal, seperti ada yang mengamuk di baliknya, mencoba merobohkan penghalang. Bisikan serak itu berubah menjadi raungan yang memekakkan telinga, diselingi tawa melengking yang menusuk sanubari. Karina merasakan dingin yang menusuk tulang, seolah suhu ruangan tiba-tiba anjlok drastis. Aroma melati busuk kini begitu pekat, membuat mual dari sudut matanya. Karina melihat bayangan-bayangan hitam menari-nari di dinding, bergerak cepat, seolah puluhan sosok tak kasat mata memenuhi ruangan. Ia tahu itu adalah manifestasi dari ketakutan yang coba dibangkitkan oleh Nyai Penuntut. Ia memejamkan mata erat, menggenggam jimat pemberian Bunda Asih, dan merapal doa dalam hati, berusaha memfokuskan pikirannya pada tujuan, memutus siklus ini. Tiba-tiba, suara tangisan bayi terdengar nyaring, sangat dekat, seolah bayi itu berada tepat di depannya. Tangisan itu berubah menjadi rintihan kesakitan, lalu jeritan pilu yang memilukan. Karina tahu itu adalah ilusi, jebakan mental yang dirancang untuk memancing emosinya. Ia teringat wajah bayi yang berselimut lendir dan darah dalam mimpinya. Ia teringat wajah Reno yang membusuk. Rasa takut itu kembali merayap, mencoba mencekiknya. Namun, di tengah kekacauan itu, Karina mendengar suara Bunda Asih yang tenang, namun tegas, merapal mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suara itu seperti jangkar yang menahannya
agar tidak terseret dalam pusaran ketakutan. Asap kemenyan mengepul lebih tebal, membentuk gumpalan-gumpalan aneh di udara. Kemudian, suara Nyai Penuntut terdengar lebih jelas. Bukan lagi bisikan, melainkan suara seorang wanita yang dipenuhi amarah dan kesedihan. Kau mencuri, kau ingkar. Anak itu milikku, janji itu harus ditepati. Karina membuka matanya. Di tengah ruangan, asap kemenyan membentuk siluet samar seorang wanita berkebaya merah. Rambut panjangnya tergerai, dengan satu tangan terulur ke arahnya. Wajahnya tidak terlihat jelas, namun aura kemarahan dan kepedihan terpancar kuat. Di sampingnya, siluet lain yang lebih kecil, seperti sosok anak kecil yang terikat pada wanita itu. Dia bukan milikmu. Suaranya mengejutkan dirinya sendiri. Perjanjian itu tidak sah. Itu adalah penipuan. Begitu kata-kata itu terucap, siluet wanita berkebaya merah itu menegang. Raungan kemarahan kembali terdengar, lebih kuat dari sebelumnya. Asap kemenyan berputar semakin cepat, dan udara terasa semakin berat. Benda-benda kecil di rak bergetar. Bunda Asih yang masih bersila tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya tajam, menembus siluet itu. Ia mengangkat sebuah keris kecil yang dihiasi untaian melati, lalu menusukkannya ke dalam wadah dupa yang mengepul. Asap putih kebiruan menyembur tinggi, diiringi suara desisan panjang, seperti ada sesuatu yang terbakar. Siluet wanita berkebaya merah itu menjerit. Jeritan yang bukan lagi suara manusia, melainkan perpaduan antara lolongan dan ratapan yang memilukan. Sosoknya mulai memudar, terkoyak-koyak oleh asap putih itu. Ikatan yang mengikat siluet anak kecil di sampingnya pun terlepas. Perjanjian itu batal, seru Bunda Asih dengan suara menggelegar. Kembalilah ke tempatmu, jangan ganggu lagi. Perlahan, siluet wanita itu hancur menjadi serpihan-serpihan asap, lalu lenyap, tak berbekas. Aroma melati busuk menghilang, digantikan oleh wangi kemenyan yang menenangkan. Ketukan di dinding berhenti. Suasana mencekam yang tadinya memenuhi ruangan kini berganti dengan keheningan yang damai. Karina merasakan beban berat di dadanya terangkat. Napasnya kembali teratur. Ia menatap Bunda Asih yang kini menghela napas panjang. Wajahnya tampak lelah, namun puas. Sudah selesai, Nak, kata Bunda Asih. Suaranya kembali lembut. Siklus itu telah terputus. Nyai Penuntut tidak akan lagi mengganggu keluarga ini. Karina mengangguk. Air mata mengalir di pipinya. Bukan karena takut, melainkan karena lega yang luar biasa. Ia telah menghadapi ketakutan terbesarnya, dan ia berhasil. Namun, ia tahu perjalanan ini belum sepenuhnya berakhir. Ada satu hal lagi yang harus ia lakukan. Saat pagi hari tiba, fajar mulai menyingsing, dan mentari mengirimkan sinarnya yang lembut. Karina merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya sejak teror itu dimulai. Rumah Tante Sekar, yang semalam dipenuhi aura mencekam, kini terasa lebih terang dan lapang. Aroma kemenyan yang tertinggal bukanlah bau busuk, melainkan wangi yang menenangkan. Bunda Asih tersenyum tipis, menandakan bahwa semua telah berakhir. Ingatlah, Nak, ucap Bunda Asih sebelum berpamitan. Dunia ini luas, lebih dari yang kita pahami. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan akal sehat. Tapi selama kau menjaga hati, tidak ada kekuatan yang bisa menguasaimu. Karina kembali ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Ada kelegaan yang luar biasa, namun juga ada bekas luka. Ia tahu pengalaman ini akan membentuk dirinya. Ia tidak akan pernah melupakan wajah Reno yang membusuk, bisikan-bisikan serak, atau teror pocong yang melayang di atasnya. Namun, ia juga tidak akan melupakan keberanian yang ia temukan dalam dirinya untuk menghadapi semua itu. Keesokan harinya, Karina bersama ibunya kembali mengunjungi rumah Tante Sekar. Suasana di sana masih terasa berat karena duka, namun tidak lagi diselimuti aura menakutkan. Tante Sekar dengan wajah yang masih sembab datang menghampiri Karina. Karina, ibu sudah tahu semuanya,
kata Tante Sekar. Suaranya pelan dan penuh penyesalan. Ayah Reno udah cerita semua ke ibu tentang perjanjian itu. Dan semua yang telah terjadi. Om Bagas, yang duduk terdiam di sofa, menatap Karina dengan tatapan kosong. Wajahnya pucat dan matanya tampak lelah, seolah jiwanya telah terkuras habis. Tante Sekar menjelaskan bahwa setelah Bunda Asi dan Karina pergi, Om Bagas tiba-tiba terjatuh pingsan. Saat siuman, ia mengalami demam tinggi dan mulai meracau. Menceritakan detail perjanjiannya dengan Nyai penuntut. Ia mengakui bahwa bertahun-tahun lalu, dalam kondisi putus asa karena kesulitan finansial, ia telah meminta bantuan gaib, menjanjikan sesuatu yang berharga dari garis keturunannya sebagai imbalan. Ia pikir itu hanya isapan jempol atau ia bisa mengatasinya. Namun, setelah kejadian ngunduh mantu dan pembawaan kain merah itu, Nyai penuntut datang menagih. Reno, sebagai anak laki-laki pertama, menjadi target. Ayahmu juga sudah membawakan Om Bagas ke seorang kiai sepuh. Kata kiai, perjanjiannya memang sudah terputus. Jelas Tante Sekar menggenggam tangan Karina. Maafkan Tante. Nah, Tante sudah menuduhmu. Tante tidak tahu harus berpegangan pada siapa lagi saat itu. Karina mengangguk. Air matanya menetes. Ia bisa merasakan kepedihan Tante Sekar. Tuduhan itu memang menyakitkan, tetapi ia memahami bahwa itu adalah luapan dari keputusasaan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Sejak saat itu, keluarga Tante Sekar dan Om Bagas perlahan mulai pulih. Om Bagas menjadi lebih religius, rajin beribadah, dan mencoba menebus kesalahannya di masa lalu. Ia tidak lagi melakukan ritual aneh. Rumah itu dibersihkan secara spiritual, dan mereka sekeluarga lebih sering membaca doa bersama. Dea dan Dio, meskipun masih trauma, mulai menunjukkan tanda-tanda ceria kembali. Mereka tidak lagi menceritakan tentang Mbak atau pocong di jendela. Bagi Karina, hidup tidak akan pernah sama. Ia memang tidak lagi mendengar bisikan atau melihat bayangan menakutkan di kamarnya sendiri. Namun, pengalaman itu memberinya perspektif baru tentang realitas. Ia menjadi lebih peka terhadap energi di sekitarnya, lebih menghargai setiap momen damai, dan lebih memahami bahwa ada kekuatan-kekuatan tak terlihat yang membentuk takdir manusia. Bekas luka psikologisnya memang masih ada, tetapi ia tidak lagi dihantui. Rasa takut telah berubah menjadi kewaspadaan, dan kebingungan menjadi pemahaman. Karina tahu ia adalah saksi dan juga pahlawan dalam kisah horor nyata yang nyaris merenggut jiwanya. Ia belajar bahwa keberanian sejati bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk menghadapi rasa takut itu sendiri demi memutus belenggu kegelapan.